Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Berjumpa kembali di acara Renungan Pagi di kesempatan pagi yang indah ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini, baiklah kita mendasari hidup kita, hati kita, pikiran kita, jiwa kita dengan suatu sabda Tuhan. Sehingga setiap langkah hidup kita akan berjalan di jalannya Tuhan. Dan kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, bersyukur. Itu adalah kata-kata yang begitu indah, bukan? Setiap orang bisa dan setiap orang selalu mendengar kata syukur. Nah Bapak Ibu dengan Tuhan, tetapi syukur itu juga bukan sekedar kata-kata yang indah untuk didengar, tetapi orang yang suka bersyukur itu adalah orang-orang yang suka dicintai oleh rezeki saudara. Rezekini.com, luar biasa toh. Ya. Orang yang suka bersyukur itu juga orang-orang yang sungguh-sungguh sangat dibenci oleh sakit penyakit saudara. Leloro podo lungo, karena apa? Imun tubuhnya kuat, imun tubuhnya hebat, sehingga sakit penyakit nggak mau datang. Ya. Tapi juga orang yang suka bersyukur, saudara Tuhan, orang itu sungguh-sungguh dikasih oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Berkat-berkatnya datang karena cintanya Tuhan. Nah pada pagi hari ini kita mau belajar sabda Tuhan. Bersyukur. Kita mau belajar dari seorang raja besar, yaitu Daud. Bersyukurlah. Yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 1-18. Saya akan bacakan satu ayat saja, ayat yang pertama. Demikian bunyi sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa saudaraku yang kasih Tuhan. Sang Raja Daud mengajar kita, memberikan teladan buat kita untuk kita suka bersyukur. Mengapa Daud suka bersyukur saudaraku? Mengapa Daud suka memuji Tuhan? Mengapa Daud suka bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, menari-nari bagi Tuhan, menaikkan syukurnya, menaikkan terima kasihnya kepada Tuhan? Mengapa saudaraku? Karena satu hal, karena Daud percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik buatnya. Kasih setianya sampai selama-lamanya. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya kasih setia Tuhan buatnya, buat kita semuanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik itu saudara. Allah yang tidak memandang siapa itu. Siapa orangnya? Apakah dia sedang dalam puncak kesuksesannya? Apakah dia sedang di klimaks keterpurukannya? Apakah dia berwarna hitam atau putih? Apakah dia berambut lurus atau keriting? Kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan itu buat semua orang saudara. Buat setiap orang dikasihnya, dicintainya. Dan kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Luar biasa saudara. Haleluya. Saudara Tuhan, kalau kita manusia itu biasanya kasih kita, kesetiaan kita itu bergantung pada situasi. Ketika seseorang itu dalam situasi kesuksesan, ketika orang itu dalam situasi, di dalam kemujuran, punya kekuasaan, punya segalanya, maka banyak orang akan datang kepadanya sudah. Ada gula, ada semu. Tetapi ketika orang itu sedang terpuruk, hancur, apakah orang itu ada yang datang? Tidak, saudara. Tidak ada yang datang, bahkan keluarga saja tidak mau. Tetapi Yesus tidak demikian saudara. Allah kita tidak demikian. Dia mengasihi kita kasih setianya
Sungguh sangat luar biasa. Kebaikan-kebaikannya dicurahkan buat setiap kita. Seperti satu lagu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Kala itu baik, sungguh baik, teramat baik buat setiap kita. Ditunjukkannya kasih setianya. Oleh karena itu percayalah dan bersyukurlah kepada Dia. Karena kita punya Allah yang sungguh baik, teramat baik, dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, mengapa Daud suka bersyukur kepada Tuhan, saudara? Karena Daud percaya bahwa Allah yang dasar itu, Allah yang hebat itu ada sumber kuatnya. Saudaraku yang Tuhan, ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Segala bangsa mengelilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Mereka melilingi aku, ya, mereka melilingi aku. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Ayat 12. Mereka melilingi aku seperti lebah. Mereka menyala-nyala seperti api duri. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Keyakinan Daud, percaya Daud kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dahsyat itu, Tuhan yang hebat itu, kekuatannya bersumber daripada Dia. Daud merasakan segala hal, segala perkara dapat ditanggungnya, dapat diatasinya, bahkan dapat diselesaikannya karena nama Tuhan. Luar biasa, saudara. Seperti lagu pujian yang dikatakan demikian. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi pakai raja wali, melakukan perbuatan-perbuatan yang besar bersama dengan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa itu, Allah yang menjadi sumber kuat kita. Kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Apa benar mungkin Bapak berkata, Pak Selisih pendeta, kalau Pak Sri bisa bicara begitu, itu memang biasa. Tetapi saudara Tuhan, seperti hanya Daud. Daud bukan cuma melihat, bukan cuma mendengar tentang kehebatan Tuhan. Tapi saya pun juga bukan cuma membaca, tetapi saya juga merasakan, saya juga mengalami bagaimana kuasa Tuhan yang begitu dahsyat itu. Kalau saya tidak ada dalam kekuatan Tuhan, tenggelam dari dulu. Saudara tidak pernah akan melihat senyum saya, saudara tidak pernah bisa melihat lagi, mendengar lagi khotbah saya menggelora. Tidak akan, saudara. Saya pasti sudah tenggelam dulu oleh karena berbagai hal. Saudara Tuhan, mungkin saudara saat ini diperhadapkan dengan berbagai persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan anak-anak, pendidikan anak-anak, masa depan anak-anak. Mungkin saudara diperhadapkan dengan persoalan pekerjaan. Mungkin saudara saat ini diperhadapkan dengan sosial, dengan kondisi masa depan, di mana saat ini pandemi terus masih merajalela. Tetapi saudara Tuhan, yakinlah, percayalah bahwa di dalam nama Yesus itu saudara akan mampu, saudara akan sanggup, saudara akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Karena kekuatan dari Allah itu hebat luar biasa. Pekerjaan-pekerjaan besar akan saudara mampu selesaikan dengan baik dengan kekuatan Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara Tuhan, mengapa Daud suka bermazmur baginya? Mengapa Daud suka bersyukur bagi Allah? Mengapa Daud suka memuji Tuhan? Mengapa Daud suka menyembah Allah? Mengapa Daud suka menari bagi Tuhan?
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena Daud percaya bahwa Allah itu adalah sumber pertolongan dan keselamatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Aku ditolak dengan hebat, aku ditolak dengan hebat, saudaraku. Sampai jatuh, bukan cuma sampai terjengkang, tetapi sampai jatuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi apa kata Daud? Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadikan keselamatanku. Luar biasa, saudara. Sekalipun Daud terjatuh, saudaraku yang Tuhan, tetapi Daud merasakan bahwa Tuhanlah penolongnya. Tuhan mengangkatnya, Tuhan memberikan keselamatan baginya. Dan mungkin inilah yang kita hadapi saat ini. Kita menghadapi berbagai persoalan yang mungkin kita membuat kita itu tidak mampu lagi bangkit mungkin. Dalam pikiran kita, kita merasakan secara manusiawi, aduh ini ada persoalan yang besar, gak mungkin saya bisa, gak mungkin saya sanggup. Tetapi saudara yang Tuhan, kita punya Allah, Sang Penolong yang sejati. Tuhan ada untuk saudara. Tuhan ada untuk kita semuanya. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau berbuat kepada setiap kita. Tuhan mau mengangkat kita dan memberikan keselamatannya bagi kita. Saudaraku yang Tuhan, di tengah-tengah pandemi, dari pertama sampai saat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak pernah bisa lari dari lockdown itu. Ketika jemaat ada persoalan, ketika jemaat ada masalah, pasti saya hadir di situ. Saya nggak pandang itu ada corona atau tidak, ada COVID-19 atau tidak. Tetapi satu hal yang prinsip saya, kalau saya harus mati karena itu, saya siap. Tetapi saudaraku, saya yakin dan percaya saya punya Allah yang begitu hebat, luar biasa. Saya punya Allah yang mampu menolong saya. Di tengah-tengah situasi-situasi sulit sekalipun, saya bisa mengandalkannya dan itu terbukti. Sampai saat ini. Sampai saat ini, saudaraku, saya terus diperhadapkan dengan kondisi-kondisi itu, tetapi kalau sudah lihat, saya masih terus tersenyum, saya terus sehat, kuat. Karena apa? Karena Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya, Tuhan selamatkan saya. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Keselamatan itu datang dari Tuhan Allah kita yang begitu hebat. Percayalah, yakinlah bahwa Tuhan itu ada. Tuhan hadir dalam hidup saudara. Tuhan berkuasa atas kita. Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau mengangkat kita. Tuhan mau menyelamatkan kita semuanya. Yakinlah dan bersyukurlah. Kita punya Allah yang hebat, luar biasa. Saudara, 3 hal mengapa Daud suka bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama, saudaraku, karena Daud percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang baik, sungguh baik, teraman baik buatnya. Allah itu adalah Allah yang penuh kasih setia sampai selama-lamanya. Yang kedua, karena Allah itu adalah sumber kuatnya, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kemampuan, yang memberikan dia kekokohan dan keberhasilan dalam setiap melakukan perkara-perkara besar. Dan yang ketiga, karena Daud percaya Tuhan Allah itu adalah sumber pertolongan dan keselamatannya. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita tidak berpaling daripada Allah, ketika kita terus bersandar kepada Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan berkuasa atas kita, Tuhan akan berkarya atas kita, Tuhan akan bermujizat atas kita, dan kita akan berkata, Tuhan, aku bersyukur karena Engkau baik, sungguh baik, teraman baik, kasih setiamu Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan saudaraku semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Bapak surgawi, saat pagi hari Tuhan, kami bersyukur karena Engkau
Allah yang baik, sungguh baik, teramat baik, kasih setiamu Tuhan. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah kuatku Tuhan, Engkaulah penolongku ya Allah. Bapa surga, saat pagi hari ini kami mau mengawali kehidupan kami, kegiatan kami, pekerjaan kami, apapun yang saat mau kerjakan Tuhan. Mari kiranya Engkau melindungi kami dan Engkau memberkati kami. Engkau berbungkus kami dengan kuasa Tuhan dari segala macam gangguan, ancaman, bahaya-bahaya. Sehingga Tuhan, kami boleh selamat karena kekuatan Tuhan, karena cinta Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dan kami menserahkan kiranya Engkau memberkati setiap usaha kami. Kau buat berhasil ya Tuhan, sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan sungguh-sungguh memberkati kami. Dan hidup kami senantiasa berkelimpahan di tengah-tengah pandemi ini. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Engkau terus memimpin, terus melindungi, terus memberkati. Jauhkan dari corona dan bumi ini, sehingga setiap kami boleh melakukan kegiatan dan perekonomian bangsa kami boleh semakin bertumbuh dengan baik. Masyarakat Indonesia boleh menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Bapak Surgawi, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini dan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Pimpinanmu, penyertaanmu dan berkat-Mu kiranya melingkupi kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Selamat berkarya, selamat melakukan kegiatan, tetapi ingat, terus jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker kemanapun. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.